Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harniati dengan NIM 19024041075 dari kelas A2. Di sini saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan materi tentang ibadah. Sebelum masuk ke dalam materi, pasti ada kawan-kawan yang belum memahami apa itu ibadah, hakikat ibadah, tujuan ibadah, relasi antara ibadah dengan iman, serta ruang lingkup dari ibadah. Nah, untuk mengetahui semua itu, tetap saksikan video berikut ini. Oke, yang pertama, pengertian ibadah. Secara etimologi, ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu abidah, ya'budu, abdan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid atau yang beribadah. Kemudian, pengertian ibadah secara terminologi atau secara istilah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan tauhid. Ikrimah, salah seorang ahli hadis, mengatakan bahwa segala lafaz ibadah dalam Al-Quran diartikan dengan tauhid. Yang kedua, para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai berikut: mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniah dan melaksanakan segala bentuk syariat atau hukum. Segala tugas hidup, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas pribadi, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat, termaksud ke dalam pengertian ibadah. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya memandang ibu bapak karena cinta kita kepadanya adalah ibadah. Hadis riwayat Al-Suyuti. Selanjutnya, menurut ahli fikih, akidah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Dari semua pengertian dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik pengertian umum dari ibadah sebagai rumusan berikut. Ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya. Pengertian ibadah tersebut termaksud segala bentuk hukum, baik yang dapat dipahami maknanya atau ma'qulat al-makna, seperti hukum yang menyangkut dengan muamalah pada umumnya, maupun yang tidak dapat dipahami maknanya atau ghair maqbulat al-makna, seperti sholat, baik yang berhubungan dengan anggota badan seperti ruku dan sujud, maupun yang berhubungan dengan lidah seperti zikir dan hati seperti niat. Yang kedua, hakikat ibadah. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa perkataan atau perbuatan, baik amalan batin ataupun yang zahir atau nyata. Adapun hakikat ibadah yaitu yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun", yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, hakikat ibadah sebagai cinta. Yang kelima, jihad di jalan Allah atau berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang keenam, takut. Maksudnya, tidak merasa sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah yang mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan, baik dengan melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan. Sebab dengan cara itulah tujuan hidupnya akan terwujud. Yang ketiga, tujuan ibadah.
Manusia, bahkan seluruh makhluk yang berkehendak dan berperasaan adalah hamba Allah. Hamba sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah makhluk yang dimiliki. Kepemilikan Allah atas hambanya adalah kepemilikan mutlak dan sempurna. Oleh karena itu, makhluk tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktivitasnya kecuali dalam hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah dianugerahkan untuk dimiliki makhluknya, seperti kebebasan memilih, walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kepemilikan Allah. Atas dasar kepemilikan mutlak Allah itu, lahir kewajiban menerima semua ketetapannya serta menaati seluruh perintah dan larangannya. Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Hal ini dapat difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Karena Allah Maha mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya, bertakwa, diberi kewajiban ibadah. Tegasnya, manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai ketakwaan. Yang keempat, relasi ibadah dengan iman. Jika seorang muslim menunaikan atau melaksanakan suatu ibadah dengan sungguh-sungguh, niscaya hal itu akan berdampak pada meningkatnya keimanan yang ada di dalam dirinya. Sebelumnya dikatakan bahwa ibadah adalah manifestasi atau pernyataan pengabdian seorang muslim pada Tuhannya, sedangkan iman adalah bentuk batin atau rasa agama Islam. Kehidupan batin religi dari muslim diisi oleh iman. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa iman mengalami turun naik, kuat dan lemah, pasang dan surut. Ia akan menguat dengan amal saleh atau ketaatan dan menurun dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, hai manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, supaya menjadikan kamu bertakwa kepadanya. Ghazalba mengatakan, kalau diperhatikan hubungan arkanul Islam dan arkanul iman, nyatalah yang kedua digerakkan oleh yang pertama. Apabila arkanul iman tidak disadari, orang tidak akan melakukan arkanul Islam. Manakala arkanul iman tidak penuh disadari, arkanul Islam juga tidak akan penuh dilaksanakan. Arkanul iman sebagai kesadaran, pasif sifatnya. Arkanul Islam sebagai pengabdian, aktif sifatnya. Iman yang pasif menjadi aktif dalam pernyataannya. Pernyataan itu adalah sistem dan bentuk hubungan manusia dengan Tuhan yang dinamakan ibadah. Arkanul Islam adalah manifestasi dari arkanul iman. Ibadah adalah akibat yang logis dari iman. Apabila makhluk telah mengakui Kholiknya, akan terjalinlah hubungan sebagai akibat dari pengakuan itu. Bentuk dan sistem hubungan adalah sebagaimana diperintahkan Yang Maha Kuasa. Manifestasi atau pernyataan hubungan inilah yang dinamakan ibadah. Kembali kita dapat berkata di sini, iman itu adalah urat tunggang ibadah. Ia adalah asas tempat berpijak pengabdian manusia pada Tuhan. Orang yang menyatakan dirinya bertakwa kepada Allah tidak mungkin melepaskan dirinya dari keharusan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran syariat Islam, sebagai bukti bahwa seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka ia akan bersedia dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah menurut cara yang telah ditentukan Allah melalui lisan Rasul-Nya. Yang kelima, ruang lingkup ibadah. Lebih khusus lagi, ibadah dapat diklasifikasikan menjadi ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup segala amal kebajikan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sulit untuk mengemukakan sistematikanya. Tetapi, ibadah khusus ditentukan oleh syariah atau nas, bentuk dan caranya. Oleh karena itu, dapat dikemukakan sistematikanya secara garis besar sebagai berikut: takhara, salat, penyelenggaraan jenazah, zakat, puasa, haji dan umrah, iktikaf, sumpah dan kafarat, nazar dan kurban, dan akikah. Islam amat istimewa hingga menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah demi mencapai keridhoannya, serta dikerjakan menurut cara-cara yang disyariatkan olehnya. Islam tidak membatasi ruang lingkup ibadah kepada sudut-sudut tertentu saja. Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti.
Islam mempunyai keistimewaan dengan menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila ia diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah demi untuk mencapai keridhoannya, karena dikerjakan menurut cara-cara disyariatkan olehnya. Islam tidak menganggap ibadah-ibadah tertentu saja sebagai amal saleh, akan tetapi meliputi segala kegiatan yang mengandung kebaikan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkup ibadah di dalam Islam sangat luas sekali, mencakup setiap kegiatan manusia, setiap apa yang dilakukan, baik yang bersangkutan dengan individu maupun dengan masyarakat adalah ibadah menurut Islam ketika ia memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan sekaligus penjelasan dari saya tentang ibadah. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.